Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Sabtu 10 Agustus 2024, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18-23 dengan tema meneladani semangat pelayanan Paulus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mensyukuri kemurahan-Mu yang tidak henti-hentinya Engkau nyatakan bagi kami. Setelah sepanjang malam kami beristirahat, pagi ini Engkau telah bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru. Mengawali langkah kami di sepanjang hari ini, kami mau belajar firman Tuhan. Mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kami mengerti kebenaran firman dan kami ditolong untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18-23. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar, Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolak ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Demikian firman Tuhan. Dari bacaan firman tadi, kita mau menggali isi Alkitab dengan satu pertanyaan. Apa yang menyebabkan Paulus begitu semangat dan konsisten dalam tugas pelayanannya? Saudaraku, perjumpaan dengan Kristus dalam perjalanan di Damsyik yang kemudian mengubahkan seorang penganiaya jemaat menjadi seorang pemberita Injil yang penuh semangat dan konsisten. Paulus mengerti betul bahwa ia telah menerima anugerah keselamatan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga bagi Paulus, melayani adalah sebuah kehormatan, sehingga membuatnya menjalani pelayanan dengan penuh sukacita dan konsisten sekalipun menghadapi banyak tantangan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sejarah mencatat Paulus sebagai orang yang memiliki pengaruh besar dalam hal daerah penyebaran Injil dan pertumbuhan kekristenan di dunia. Dan ini semua dikarenakan semangat dan kekonsistenan Paulus dalam melayani Allah dalam memberitakan Injil. Semangat dan kekonsistenan Paulus dapat kita lihat dalam pembacaan kita hari ini yang menjadi perikop renungan kita. Dari pembacaan kita hari ini kita dapat belajar Paulus yang saat itu harus berhadapan dan mengalami perlawanan dari orang Yahudi di Korintus menunjukkan kekonsistenannya dengan tidak meninggalkan pelayanan di sana, namun tetap bertahan sampai situasi mereda. Dan ketika Paulus kemudian mengajak Priskila dan Aquila ke Efesus untuk memberitakan Injil, Paulus tidak mengiyakan permintaan jemaat di Efesus agar ia tinggal lebih lama di sana, tapi melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil ke Antiokhia, Galatia, dan Frigia. Di sini Paulus tidak membiarkan tekanan dan pergumulan di Korintus membuatnya mundur dari pelayanan dan tidak membiarkan dirinya terlena melayani di tempat yang nyaman seperti Efesus.
Ketika berhadapan dengan tantangan, Paulus tidak mundur. Ketika diperhadapkan dengan kenyamanan, Paulus tidak tergoda untuk berhenti pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan Injil. Di tengah situasi apapun, Paulus tetap semangat dan konsisten dalam melayani pemberitaan Injil Kristus. Dia tidak terjebak pada fenomena cinta mula-mula semu yang hanya berapi-api pada mulanya, kemudian seiring waktu menjadi surut dan padam. Paulus juga tidak mau berada pada zona nyaman dalam melayani, sehingga pekabaran Injil menjadi terhambat. Tetapi ia terus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus dengan setia dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu meneladani semangat penginjilan Paulus. Ia konsisten menjaga semangat dan sukacitanya dalam Kristus. Ia sangat serius dalam menyampaikan Injil dalam setiap kesempatan. Ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kenyamanan dan perasaan puas diri, sebab Paulus menyadari bahwa hal itu dapat membuatnya tidak maksimal dalam pemberitaan Injil di tempat lainnya. Ia terus-menerus mendatangi saudara seiman di berbagai tempat. Hari ini saya mengajak kita semua kembali mengambil komitmen untuk terus setia dan penuh sukacita, untuk terus konsisten dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, melainkan sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang Allah sudah perbuat dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami mensyukuri anugerah keselamatan yang Engkau beri bagi kami, dengan kami terus semangat, terus bersukacita, konsisten dalam memberitakan Injil-Mu. Kami belajar dari Rasul Paulus dalam berbagai situasi, baik dalam tantangan, baik dalam kenyamanan. Kami tidak menjadi terlena ataupun mundur, tapi kami boleh terus maju untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Tolonglah kami Bapa, agar hidup kami dituntun untuk menjadi anak-anak Tuhan yang pantang menyerah. Tuhan, tolonglah kami di sepanjang hari ini secara khusus, agar kami boleh maju terus memberitakan firman-Mu melalui perbuatan kami, perkataan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar seluruh hidup kami boleh mencerminkan anak-anak Tuhan yang terus maju, pantang mundur. Kami percaya firman kebenaran-Mu yang menuntun kami di sepanjang hari ini. Biarlah anugerah dan damai sejahtera Allah yang memimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menyertai kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.